Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dengan saya Asrif Widodo. Kita akan melanjutkan bincang-bincang kita ya, kajian kita tentang masalah keagamaan. Dan kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang mungkin Anda juga mengalami, yaitu kasus kalau kita sedang sahur misalnya, sedang makan, di mulut ada makanan, ada bakso dan sejenisnya, atau sedang mau minum lalu terdengar adzan, ya, harus kita stop atau kita lanjutkan makan minum itu. Apa sikap kita? Kemarin saya setelah mengisi pengajian sebuah masjid, itu ada jamaah yang mendekati saya dan bertanya tentang masalah ini. Nah, bagaimana sikap kita kalau terjadi sedang ngunyah-ngunyah makanan atau sudah adzan, atau baru mau minum sudah adzan. Sahabat sekalian, ya, untuk membedah masalah ini, membahas ini, saya bawakan referensi ini. Nah, kitab ya, Fikih Syam ya, karya Dr. Muhammad Hasan Hitu. Ini ibaratnya ini akan saya bacakan nanti ini ya, bagaimana menanggapi masalah ini. Memang dalam hal ini ada dua kubu. Yang pertama berpendapat bahwasanya kalau sedang mengunyah makanan atau minum kemudian adzan, lanjutkan. Lanjutkan, jangan disia-siakan makanan dan minuman itu, teruskan. Nah, ini ya, berdasarkan kepada sebuah hadis sahih ya, rawahu Abu Dawud dari Abu Hurairah ya. Ini saya bacakan hadisnya teman-teman ya. Ini hadisnya ya, nanti saya sengaja buat referensi ya. Nah, meskipun saya sudah tahu hadisnya ya, supaya meyakinkan teman-teman, saya bawakan referensinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida," ya, kalau salah satu dari kamu itu sudah mendengar adzan, wal ina'u ala yadihi, sementara ya, wadah masih di tangannya, gelas di tangan, ya, piring di tangan, sudah siap untuk dimakan atau diminum, maka fala yadahu, jangan ditinggalkan, kata Nabi kan, hatta yaqdiya hajatahu, sampai dia selesaikan dulu hajatnya itu. Artinya makan dan minumlah dulu, jangan berhenti. Itu. Nah, dengan hadis inilah ya pihak pertama menfatwakan bahasanya lanjutkan makan minumnya itu. Nah, padahal ada hadis-hadis lain yang sahih, maka lebih sahih karena banyaknya hadis itu. Juga ayat Quran jelas mengatakan bahwasanya makan minumlah wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad minal fajr. Makan minumlah ya, batasannya sampai kapan? Sampai nyata-nyata jelas bagimu ya, al khait al abyad, benang putih dari benang hitam, yaitu terbit fajar. Itu jelas teman-teman ya. Kalau sudah terbit fajar ya selesailah makan minum. Ditambah lagi hadis-hadis yang sahih. Ini saya bacakan sahabat sekalian ya. Saya bacakan ya bagaimana ya dalam hadis yang lain. Wa ma rawahul Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud wa Nasa'i, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i yakni an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ya. Apa sabda beliau? La yamna'an ahadukum adanu bilalin min sahurihi. Janganlah salah satu dari kamu itu terhalangi untuk makan sahur karena adzan Bilal. Kenapa? Fa innahu yu'adzinu au qala yunadi. Sebab Bilal itu adzan bilailin, adzannya tuh di malam hari. Ya malam bukan tengah malam, tapi kira-kira belum subuh, jam 3 sampai setengah 4 gitulah ya. Nah, ini saya ulang, fa innahu yu'adzinu au qala yunadi bilailin liyarji qaimukum, supaya orang yang sedang sholat atau sedang berdiri ya, bangun tidak tidur maksudnya, yaitu pulang. Wayuqib naimakum, kemudian mereka bangunkan orang yang tidur ya. Nah itu
Walaisal fajr, dan bukan adzan untuk subuh. Jadi jelas Bilal ini adzan fungsinya untuk membangunkan orang, bukan untuk memberitahu sudah waktunya subuh, bukan ya. Wa ma rawahu Bukhari wa Muslimun wa Malikun wa Nasaiyu an Aisyata wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Imam Nasai dari Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Nah, sesungguhnya Bilal itu adzan di waktu malam. Fakulu wasrobu hatta yunadiya ibnu Ummi Maktum. Makan minumlah sampai terdengar ya adanya ibnu Ummi Maktum. Nah, ini teman-teman, berarti memang Nabi itu punya dua orang juru adzan, muadzin, yaitu pertama Bilal, itu adzan masih malam ya, berarti belum waktunya subuh ya. Yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum itu beliau adzan untuk pertanda sholat subuh. Nah, ini harus kita pahami ya, dua orang muadzin ini. Wa fi riwayatin anha wa an ibnu Umar, juga dalam riwayat dari Aisyah dan Ibnu Umar, anna Bilalan kana yu'adzinu, bahwasanya Bilal itu adzan bilailin, di malam hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu wasrobu, makanlah minumlah hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, sampai Abdullah bin Ummi Maktum itu adzan. Itu batasnya teman-teman ya. Kalau ya sudah yang adzan itu sudah ibnu Ummi Maktum, ya sudah ya, jangan lagi makan minum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajru, karena dia tidak adzan kecuali karena terbitnya fajar atau subuh ya. Terang benderang ini. Wa fi riwayatin dari Bukhari wa Muslimin wa Malikin ya, dan juga dalam sebuah riwayat ya, milik Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik ya, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna Bilalan yunadi bilailin, sesungguhnya Bilal itu adanya di waktu malam. Fakulu wasrobu, maka makanlah dan minumlah hatta yunadiya ibnu Ummi Maktum, sampai ibnu Ummi Maktum itu adzan. Itu batasnya ya. Qala ya, dia berkata, wa kana ibnu Ummi Maktum rajulan a'ma, bahwa ibnu Ummi Maktum itu seorang laki-laki yang tunanetra ya, tidak melihat. La yunadi hatta yuqala lahu, dia tidak adzan sebelum dikatakan kepadanya asbahata asbahata, sudah subuh ya, baru adzan ibnu Ummi Maktum ini teman-teman ya. Wa rawa an-Nasai an Anisah ya, Imam Nasai juga meriwayatkan hadis dari Anisah binti Habib al-Ansoriyah ya kan, radhiyallahu anha, qalat ya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adzana ibnu Ummi Maktum fala taqulu wala tasrabu, kalau ibnu Ummi Maktum sudah adzan, maka janganlah makan dan janganlah minum. Wa idza adzana Bilalun faqulu wasrabu, tapi kalau yang adzan itu Bilal, maka makanlah dan minumlah. Fahadil ahaditsu kulluha sahihatun ya, shorihatun. Bahkan hadis-hadis ini sahih dan sharih ya, sahih dan jelas-jelas fi wujubil imtina anit ta'am ya, jelas-jelas mewajibkan untuk menahan diri dari makan, bisima innida lisolat, karena terdengarnya adzan untuk sholat subuh. Fa idza sami as-shaimu al-adzana, maka kalau orang yang mau berpuasa itu sudah dengar adzan, adzan subuh ya, wajib alaihi ayyatruka ta'amahu wa syarabahu, wajib baginya untuk ya meninggalkan makan dan minumnya. Kenapa? Fa in istamarra fi ta'amihi fa huwa muftirun, kalau terus lanjut makan maka batal dia. Wa yulzimuhu ma yulzimul muftira minal ahkamil lati sanad kuruha insyaallah, dan berlakulah baginya ketentuan-ketentuan bagi orang yang batal puasanya, yang akan kami sebutkan kata pengarang ini pada bab selanjutnya insyaallah gitu. Nah, wa in kana fi famihi luqmatu tu'amin, kalau di mulutnya masih ada sepotong makanan, wa innahu la fa innahu la yajuzu lahu ay
ya betali ahad, maka nggak boleh untuk terus ditelan. Au jur'ah ya, atau ada seteguk air jur'atu ma'in final la yajuzu lahu ayusi rohan, nggak boleh juga ada seteguk air di mulutnya atau bahkan di gelas masih ya untuk diminum, ya nggak boleh. Bal yajib alaihi ayak difah, maka bahkan harus dibuang ya, di apa ya, keluarkan ya kan. Wa illa utubiro muftiron, kalau tidak maka dia dinyatakan batal ya. Muftir nih teman-teman. Ya, jelas ya. Terus gimana dengan hadis tadi, hadisnya Abu Dawud yang apa tuh menjelaskan kalau sudah mendengar adzan ya kemudian ada wadah di tangan maka jangan ditinggalkan sampai dia selesaikan hajatnya. Imam Baihaqi udah menjelaskan ini. Faqala ya. Faqat qala al-Baihaqi ya, akibat riwayati Imam Baihaqi udah menjelaskan bahwasanya hadis ini ya, kalaupun itu sah ya, ya dinyatakan sah ya, maka maksudnya apa, bahwasanya adzan itu terjadi sebelum waktu subuh ya, qabla tulu'il fajri, yaitu adzannya Bilal, bihaitsu yaqa'u surbuhu qubaila tulu'il fajri, makan minumnya itu kira-kira ya beberapa saat sebelum terbit fajar, ini masih boleh. Bisa juga terjadi kasus mungkin karena orang salah adzan ya, salah melihat waktu, misalnya salah lihat jam ya, mungkin karena sudah apa ya, mungkin agak gelap atau mungkin sudah usianya kan, lalu adzan. Kalau terjadi itu adzan sebelum waktunya, maka itu masih boleh makan minum karena belum sampai waktu subuh. Nah dengan demikian maka hadis yang bertentangan tadi bisa dikompromikan, yakni yang dimaksud kita jangan terhalang untuk makan minum kalau terdengar adzan, itu maksudnya adzannya Bilal. Kalau kita sekarang ya masih ada yang memperhatikan mungkin ya jam-jam 3, jam setengah 4 tuh adzan itu. Kalau adzannya adzan subuh maka ya stop itu jangan dilanjutkan. Nanti batal itu teman-teman ya. Ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan dengan uraian ini ya, ya hadis itu bertentangan tapi bisa dikompromikan ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan bisa memahami masalah ini sahabat sekalian, teman sekalian, dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan mohon maaf ya, sampai jumpa di waktu yang akan datang di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.